saya akan membuat neraca jalur atau kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan atau suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan keharusan, boleh dibuat boleh tidak. Namun bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Menyusun kertas kerja atau worksheet. Yang pertama, memindahkan data sumber yaitu neraca saldo. Kedua, pindahkan data jurnal penyesuaian. Ketiga, itu menjumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom. 4, memindahkan data yang ada di kolom NSD itu untuk real dipindahkan ke kolom neraca. Untuk akun nominal dipindahkan ke kolom laba rugi. Langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan kolom laba rugi. Neraca juga dijumlahkan, kemudian dicari selisihnya. Sehingga kesimpulannya, untuk kertas kerja kita membutuhkan dua data sumber, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ini contohnya, yaitu sumber neraca saldo dari toko Sembako Raya Indah, lalu itu jurnal penyesuaian dari toko Sembako Raya Indah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Membuat kolom, yaitu kolomnya seperti nomor nama akun, neraca saldo debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, NSD debit kredit, laba rugi atau laba atau rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Kita pindahkan neraca saldo dari toko Sembako Raya sebelumnya. Kita pindahkan saja seperti biasa. Kita juga pindahkan utang, modal, dan prive. Kalau sudah, kita jumlahkan. Yang jelas jumlahnya sama seperti yang ada di neraca saldo. Satu selesai, kita masuk ke tahap 2, yaitu pindahkan data jurnal penyesuaian. Kita pindahkan jurnal penyesuaian dari atas secara urut. Jurnal penyesuaian kita sesuaikan antara debit dan kredit harus balance ya, yaitu Rp13.300.000. Dan jangan lupa kita beli tanda strip untuk kolom yang tidak kita gunakan. Yang ketiga, kita menjumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom. Itu kita tinggal jumlahkan semua lah ya. Itu kita jumlah untuk hasil debit dan kredit itu harus sama. Keempat, kita memindahkan NSD akun real ke kolom neraca, akun nominal ke kolom laba rugi. Itu harta, utang, modal. Dari nomor akunnya 1, 2, dan 3, otomatis NSD-nya kita pindahkan ke kolom neraca. Laba rugi kita strip aja. Kita lihat nomor akunnya 45 dan 6. Berarti itu akun nominal. Jadi kita masukkan di laba rugi. Berarti kita pindahkan ke laba rugi. Lalu neracanya kita strip aja. Kemudian 56 masuk ke laba rugi. 2 masuk ke neraca. 6 laba rugi. Lalu 1 neraca. Lihat awalannya ya. Kelima, kita jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian kita cari selisihnya. Rugi dan neraca kita jumlahkan sampai bawah dan hasilnya pasti berbeda. Laba di sisi debit hasilnya 9.860.000, di kredit hasilnya 10.430.000, di neraca debit hasilnya 41.070.000, kemudian di kredit hasilnya 40.500.000. Harus melihat laba rugi atau neraca itu betul atau salah. Caranya kita harus mencari selisihnya. Cari selisihnya kita bisa lihat di kolom laba rugi, yaitu sisi debitnya itu lebih kecil daripada sisi kredit, maka selisihnya itu harus di sisi debit. Misal 10.430.000 dikurang 9.860.000, hasilnya adalah 570.000. Di posisi debit lalu kita jumlahkan 9.860.000 ditambah 570.000, hasilnya 10.430.000. Dan di sisi kredit kita tidak usah tambahkan apapun, langsung saja kita turunkan. Sekarang laba rugi posisinya sama, yaitu di sisi debit dan kredit sama-sama 10.430.000. Lalu di neraca antara debit dan kredit lebih banyak debitnya, maka selisihnya kita taruh di posisi kredit. 41.070.000 dikurangi 40.500.000, hasilnya adalah 570.000.
Antara laba rugi dan neraca itu sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Seperti itu cara mengeceknya. Setelah itu kita jumlahkan 41.070.000, tinggal kita pindahkan. Kemudian 40.500.000 ditambah 570.000 hasilnya adalah 41.070.000. Sekarang bisa kita lihat di hasil akhirnya antara laba rugi debit dan kredit itu sama, neraca juga sama. Seperti itulah cara menyusun kertas kerja. Sekian dari saya, semoga kalian mahasiswa akuntansi mengerti dengan omongan saya yang juga mahasiswa akuntansi, dan semoga saya bisa mengerti apa yang saya bicarakan. Terima kasih semuanya.